お前ならやれる。ねえ、私遅れなかったわよね。できれば歌うが歌う背筋を伸ばして笑うことができるために、皆さんのためです。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Kasane Beauty and Fate. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan diadaptasi dari sebuah manga. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Cerita dimulai dengan suasana berduka. Seorang gadis terkenal yang telah meninggal dunia. Kepergiannya membawa duka bagi putrinya yang bernama Kasane. Di sini Kasane mengingat kenangan bersama ibunya ketika semasa remaja. Ibunya memberikan sebuah lipstik. Kemudian ibunya juga berkata jika lipstik itu akan berguna untuk Kasane di suatu hari nanti. Kini Kasane menjadi seorang pemurung. Sambil bercermin melihat penampilannya yang buruk rupa, dirinya berpikir jika sekarang tak ada ibunya yang melindunginya. Kemudian dirinya dihampiri oleh seorang pria yang bernama Kingo. Dulu dia merupakan rekan kerja ibunya, karena ibunya seorang artis opera. Kingo mengajak Kasane ke sebuah tempat pertunjukan opera milik Kingo. Ketika di tempat pertunjukan, Kingo memberitahu kepada Kasane untuk melihat penampilan seorang wanita cantik yang bernama Nina. Dia adalah salah satu talent terbaik di tempat Kingo. Di sini Kasane terus memandangi penampilan Nina. Ketika opera berakhir, Kingo mengajak Kasane untuk berdiri di atas panggung opera. Kingo ingin Kasane untuk bermain opera di tempatnya, karena Kingo bermaksud agar Kasane menggantikan Nina sebagai pemeran utama. Kemudian Nina datang dan mengetahui yang akan menggantikan dirinya adalah Kasane. Nina pun protes kepada Kingo. Namun Kingo menjelaskan jika akting Nina mengalami penurunan. Kemudian Kingo meminta pendapat kepada Kasane mengenai akting Nina yang kurang menjiwai peran tersebut. Mendengar hal itu, Nina merasa kesal kepada Kasane karena dirinya meremehkan dan memandang rendah penampilan Kasane. Kemudian Nina secara paksa membuka masker Kasane. Namun secara mengejutkan di wajah Kasane mempunyai sebuah luka yang mengerikan, layaknya hantu mitologi yang disebut Kuchisake Onna. Melihat hal itu, Nina bertambah emosi karena dirinya disamakan dengan Kasane yang buruk rupa. Nina pun menyuruh Kasane untuk berakting seperti yang Nina lakukan di pertunjukan opera tadi. Nina memaksa Kasane hingga terjatuh tersungkur. Tak berhenti di situ, Nina mengambil kalung Kasane dan membuka kalung tersebut yang ternyata adalah sebuah lipstik. Nina pun memaksa Kasane memakai lipstik sampai mencoret di wajahnya. Kasane yang sudah tak tahan karena perlakuan Nina, dia pun mengingat perkataan ibunya jika lipstik tersebut memiliki kekuatan daya tarik yang misterius. Kemudian Kasane mencium Nina dan keajaiban pun terjadi. Seketika wajah mereka bertukar. Kemudian Kasane menunjukkan kepada Nina rasanya direndahkan oleh orang lain. Kasane mulai berakting layaknya pemain opera profesional. Terlihat Kasane mempunyai bakat yang diturunkan oleh ibunya. Karena itulah Kingo ingin menjadikan Kasane sebagai artis opera. Namun di sini Kasane tak menginginkannya, karena kepercayaan dirinya berasal dari wajah Nina. Kemudian Kasane mengembalikan wajah Nina dengan cara menciumnya kembali. Lalu Kasane mengambil lipstiknya dan pergi dari sana. Ketika di tengah perjalanan, Kasane tersungkur di tempat sampah. Kasane menangis di bawah guyuran hujan. Kasane sangat menyesal dirinya mengulang seperti masa lalunya. Terlihat lipstik tersebut mempunyai daya tarik yang kuat, sehingga pada waktu itu temannya yang cemburu dengan pesona Kasane, dia melukai wajah Kasane. Kemudian terlihat Kingo yang datang menghampiri Kasane. Kingo ingin Kasane menjadi artis opera. Kasane pun langsung menolak. Kingo terus membujuknya. Namun sebelumnya Kingo dan Nina yang ternyata sudah membuat kesepakatan. Tujuan mereka memanfaatkan bakat Kasane dengan cara bertukar wajah dengan Nina. Setelah membujuk Kasane, akhirnya Kasane menyetujuinya. Karena Kasane berpikir dia ingin seperti kehidupan masa lalunya, dan dia ingin seperti ibunya berpenampilan cantik saat di atas panggung. Meskipun kenyataannya Kasane memakai wajah orang lain. Singkat cerita, diadakan acara audisi untuk mencari artis pemeran utama di opera Burung Camar. Kala itu ketika mereka bersama, Nina dan Kingo menyuruh Kasane untuk mengikuti audisi tersebut. Hari audisi pun tiba.
Di sini terlihat sutradara muda yang bernama Ugo. Dia sedang memilih talenta yang cocok untuk bermain di operanya. Kemudian giliran Kasani untuk menampilkan aktingnya. Terlihat Kingo terkesima dengan Kasani yang berakting. Dirinya larut dalam akting yang dibawakan oleh Kasani. Akhirnya Kasani terpilih menjadi pemeran utama di acara pertunjukan Ugo. Setelah audisi tersebut, Kasani mulai berlatih bersama di rumah Nina. Di sini Nina mengajarkan karakternya kepada Kasani ketika mereka sedang bertukar wajah, karena Nina tak ingin wajahnya dirusak oleh Kasani. Namun ternyata pertukaran tersebut hanya berlangsung 12 jam. Di keesokan harinya setelah selesai diadakan rapat dialog, mereka mengadakan pesta kecil. Di sini Kasani yang menggunakan paras wajah Nina. Dirinya merasa senang karena semua memuji bakatnya. Kasani pun mulai merasa nyaman sampai dirinya melupakan waktu pertukaran. Di tengah acara, Kingo menelpon. Dia mengingatkan Kasani jika waktu pertukaran akan segera habis. Mendengar hal itu, Kasani pun melihat jamnya. Kemudian segera berlari pulang. Ugo yang melihat Kasani pergi, dia pun mengejarnya. Ketika bertemu, Ugo menjelaskan jika dirinya mengharapkan lebih dari bakat Kasani, karena karirnya dipertaruhkan di acara opera ini. Ugo pun mendekatinya. Terlihat Kasani yang sudah berubah bentuk aslinya. Kemudian dengan panik dia pun pergi meninggalkan Ugo. Hari pun berlalu. Nina yang menggunakan wajah Kasani mulai merasa kesal ketika dirinya melihat berita kedekatan Ugo dan Kasani, karena Kasani menggunakan wajahnya. Di sini Nina sangat marah karena berita yang dimuat majalah tak mencerminkan karakter Nina. Hingga suatu hari, Nina yang terbangun dari tidurnya dirinya kaget ketika melihat wajah sudah bertukar dengan Kasani. Nina yang mulai kesal dengan permainan pertukaran ini. Akhirnya dia pun pergi ke tempat Kasani berlatih. Di tempat itu semua terlihat kaget termasuk Kasani ketika Nina berada di tempat tersebut. Kemudian mereka pun pergi ke toilet. Nina sangat cemburu dengan bakat Kasani. Namun Nina yang membuktikan jika dirinya juga layak sebagai Nina yang diperankan oleh Kasani. Akhirnya mereka bertukar ke peran masing-masing. Saat Nina tampil menggantikan peran Kasani, melihat Nina tampil, Ugo marah karena penampilannya seperti artis pemula, berbeda dengan yang sebelumnya. Mendengar hal itu, Nina pun menangis dan pergi. Kasani segera mengejar dan meyakinkan jika Kasani berperan semua itu demi karir Nina, bukan demi dirinya sendiri. Akhirnya Nina kembali bertukar wajah dengan Kasani. Kemudian Kasani kembali untuk memperbaiki kesalahan Nina. Ketika Kasani menunjukkan kembali akting di depan Ugo, namun secara tiba-tiba Ugo mengatakan perasaan cintanya kepada Kasani. Dan hal itulah yang dilihat oleh Nina. Nina pun semakin cemburu dan mulai tak nyaman dengan permainan ini. Namun di sini Nina mencoba bertahan demi popularitas yang akan dibangun olehnya melalui Kasani. Di keesokan harinya Nina tiba-tiba terjatuh pingsan. Melihat hal itu Kasani sangat panik. Selang beberapa waktu Kingo pun datang. Kemudian Kingo menjelaskan sebuah fakta kepada Kasani jika Nina mempunyai penyakit Sleeping Beauty. Dia akan tertidur cukup lama. Kasani ingin membawa Nina ke rumah sakit. Namun Kasani mengurungkan niatnya karena Kingo memaksa Kasani untuk terus melanjutkan peran dengan menggunakan wajah Nina. Singkat cerita, Nina pun terbangun. Ternyata dia sudah dihibernasi cukup lama dan sesampainya sudah ada Kingo yang menemaninya. Di sini Kingo menjelaskan kepada Nina jika acara pertunjukannya sukses besar selama Nina tertidur. Kasani yang memainkan peran Nina hingga menjadi sosok artis internasional. Mendengar itu Nina masih tak percaya akan semuanya. Beberapa waktu kemudian Kasani datang melihat Nina yang sudah terbangun. Dirinya merasa sangat senang, kemudian mereka pun mulai mengobrol. Nina pun bertanya tentang hubungannya dengan Ugo. Kasani mengatakan jika dia sudah tak berhubungan lagi dengan Ugo dan acara opera tersebut berjalan lancar. Kasani juga bercerita jika ibu Nina juga datang berkunjung. Setelah mendengar semua cerita dari Kasani, Nina pun shock dan merasa sakit hati sangat berat. Dirinya merasa sudah seperti orang lain. Singkat cerita, Kasani akan kembali berlatih untuk pertunjukan yang lebih besar. Kini dia akan memerankan tokoh Salome, tokoh putri cantik yang jatuh cinta kepada seorang pangeran dari negeri seberang. Namun sutradara merasa belum menyukai akting dari Kasani sehingga dirinya berlatih cukup keras. Di sisi lain, Nina yang penasaran dengan sosok Kasani, dia pun mengunjungi rumah Kasani. Setelah sampai di rumahnya, dia pun baru menyadari jika Kasani adalah anak dari artis terkenal yang bernama Sukio Fuji. Di sini dia menelusuri ruang ibu Kasani dan terdapat sebuah lorong jalan menuju ruang bawah tanah. Dan di sana terdapat kamar tidur yang sudah tak terurus dan juga ada sebuah rantai borgol. Kembali kepada Kasani, dirinya sempat putus asa, namun Kingo mencoba meyakinkan Kasani. Kingo juga memberitahu sebuah fakta mengejutkan kepada Kasani.
Kingo mengetahui jika ibunya dulu menggunakan lipstik tersebut untuk mencuri wajah seseorang demi peran dan karir. Dan sebuah ruangan bawah tanah tadi adalah tempat untuk mengurung seseorang yang telah dicuri wajahnya oleh ibunya. Dan juga diketahui jika Kingo seorang psikopat yang terlalu terobsesi pada sebuah peran yang diinginkannya. Kingo menyarankan Kasane untuk menyingkirkan Nina agar dirinya dapat menjadi Nina seutuhnya. Mendengar hal itu, Kasane sangat shock karena dirinya tak ingin menjadi seorang pembunuh hanya untuk menjadi seorang yang terkenal. Namun semua itu hanya masalah waktu. Nina yang pulang menyelidiki asal-usul Kasane pun diketahui. Mereka bertengkar karena Nina mulai menyadari jika dirinya sekarang yang dimanfaatkan, berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan Nina. Setelah pertengkaran selesai, Nina pun pingsan karena sebelumnya Nina meminum soda yang Kasane berikan, yang di dalamnya sudah diberi obat bius. Hari pun berlalu. Kasane terus bertukar wajah setiap malamnya, sampai pada akhirnya acara pertunjukan telah tiba. Namun di sini Nina sudah tersadar beberapa hari yang lalu. Dirinya sengaja berpura-pura tidur agar Kasane lengah dan Nina dapat melancarkan aksi balas dendamnya. Di sini Nina membuat rencana jika dirinya sudah menukar lipstiknya sebelum acara pertunjukan, sehingga waktu pertukaran tidak akan bertambah, membuat Kasane berubah ketika pertunjukan berlangsung. Dan Nina secara diam-diam juga datang ke acara opera tersebut. Dirinya ingin menyaksikan Kasane dipermalukan di depan semua orang. Namun kenyataannya rencana Nina gagal. Sampai detik terakhir Kasane tidak berubah dan Nina pun heran. Kemudian Nina mengejar Kasane ke atas gedung. Di atas gedung barulah Kasane berubah seperti semula. Kasane menjelaskan sebuah permainan trik yang dia gunakan. Kasane juga mengetahui jika Nina sudah tersadar. Dan lipstik yang ditukar sebenarnya dia sudah tahu, sehingga Kasane bisa memperhitungkan kapanpun dia akan kembali seperti semula. Kemudian pertengkaran mereka tak dapat terhindarkan. Dimulai Nina menghancurkan lipstik Kasane, akan tetapi lipstik tersebut adalah palsu. Kemudian aksi dorong di antara mereka pun terjadi, yang membuat mereka pun terjatuh. Namun sebuah keajaiban terjadi, di mana hanya Kasane yang berhasil selamat. Kemudian dia pun langsung menukar wajah Nina, dan dia kembali mengakhiri pentas pertunjukannya. Di belakang panggung dia dibayangi sosok ibunya. Namun Kasane menghiraukan hal tersebut. Ketika di atas panggung terlihat Kasane yang senang dan lega. Dia berakting secara totalitas, karena kini kecantikan wajah Nina milik Kasane seutuhnya. Kemudian film ini pun tamat guys ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika ingin disukai orang lain, kita tak perlu menjadi orang lain. Karena menjadi diri sendiri akan membuat kita lebih bangga terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu tetaplah menjadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.